Shalom, saudara-saudaraku sekalian. Em, ada beberapa hal yang saya alami beberapa minggu terakhir ini, di mana saya banyak mendengar dari teman-teman, baik di tempat kerja atau juga dari orang-orang sekitar saya yang sudah mulai mengeluh karena situasi pandemik sekarang ini. Dan rata-rata yang mereka katakan adalah ketakutan mereka, baik ketakutan karena pekerjaan, perekonomian, dan juga kesehatan mereka secara pribadi ataupun dari keluarga mereka. Dalam hal ini saya ingin membagi firman Tuhan, di mana firman Tuhan selalu menguatkan kita. Kali ini saya akan berbagi renungan kita, sama-sama kita merenungkannya. Itu kali ini yang saya ambil dari kitab Habakuk chapter 3 bab 3 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita semua mengenal dan sering mendengar ayat-ayat ini yang saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara-saudaraku, sebelum kita belajar dengan detail ayat 17 sampai 19 ini, kita mau lihat dulu konteks dari kitab Habakuk ini. Pada saat itu Israel sedang mengalami kemunduran moral. Tidak ada lagi keadilan, hukum sudah kehilangan kekuatannya. Habakuk mengadukan ini kepada Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku akan melihat hal ini. Pembicaraan antara Tuhan dengan Habakuk itu tertulis di dalam bab 1 dan 2. Dalam hal ini juga Tuhan merespon langsung kepada Habakuk dengan pertanyaannya itu. Dan Tuhan katakan kepada Habakuk, oke, Tuhan sadar, Tuhan tahu, dia melihat semua itu. Dan Tuhan katakan bahwa aku akan mengirim bangsa Kasdim ke negeri dan akan menduduki negeri kalian. Lalu Habakuk mengatakan, how come that be? Karena bangsa Kasdim jauh lebih kejam daripada bangsa Israel. Dan Tuhan menjawab Habakuk kembali bahwa dia pun akan menghakimi setiap bangsa-bangsa yang menindas. Dan suatu saat Tuhan akan memelihara orang-orang yang hidup di dalam the righteousness of God, yang hidup dalam hikmat Allah. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi apabila bangsa Kasdim itu datang menyerang Israel. Seperti yang digambarkan dalam bab 1 dan bab 2, bangsa Kasdim ini adalah bangsa yang sangat kejam. Kuda-kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Dan mereka terkenal dengan kebiadaban mereka, dan mereka pun dikenal dengan tidak punya rasa belas kasihan. Kita bisa bayangkan, saudara-saudaraku, apabila kuda-kuda mereka memasuki tanah Israel, tentunya mereka tidak akan mengatakan bahwa jangan lewatin tanah di sini karena ini adalah pertanian, jangan dilewatin sebelah sana karena di sana orang-orang bercocok tanam, atau membiarkan ternak-ternak mereka beristirahat ataupun mencari makan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah melihat hal ini, di bab 3 Habakuk menaikkan nyanyiannya.
Nyanyian ini adalah merupakan nyanyian dalam bentuk ratapan. Nah, saudaraku, apa artinya ratapan? Sekali dua kali dalam kehidupan kita, pasti kita pernah meratap, baik kepada Tuhan, kepada teman kita, dan kepada siapapun. Tapi dalam ratapan Habakuk ini tidak memperlihatkan keputusasaan dia. Tapi dalam ratapan ini, doa yang dinaikkan atau nyanyian yang dinaikkan berupa permohonan dengan kerendahan hati, penyerahan diri total, dan berpengharapan pada kekuatan dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dalam doanya, dalam ayat yang 17 sampai ke 19 adalah menggambarkan penyerahan diri dan pengharapan pada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-17 sampai 19 ini juga Habakuk mau mengatakan bahwa Tuhan bersama bangsa ini dan menyertai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bagaimanakah Habakuk menyatakan apa yang akan terjadi apabila bangsa Kasdim ini datang, dan apa yang akan dia lakukan apabila hal ini terjadi? Saudara-saudaraku, kita bisa lihat pada ayat yang 17 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, kambing domba adalah hal-hal yang paling esensial dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Pohon ara, bukan kali ini saja pohon ara dicatat dalam Alkitab. Namun kalau kita bisa lihat juga bagaimana pada saat Abigail membawa pertolongan kepada Daud, salah satunya di situ dituliskan dalam Samuel 25 ayat 18. Abigail membawa kepada Daud roti atau kue ara, kue yang terbuat dari pohon ara, atau dalam bahasa Inggris dikatakan figs cake. Dan dalam kenapa buah ara, saudaraku? Karena buah ara ini memiliki mungkin kadar gula yang tinggi dan juga kadar karbohidrat yang tinggi, sehingga siapapun yang memakan buah ara ini dia akan cepat dikenyangkan. Hal ini juga kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 12, di mana seorang prajurit Mesir yang tertangkap, yang dibawa ke hadapan Daud, dia sudah lemah dalam posisi yang tidak ada energi. Alkitab mencatat bahwa dia tidak makan dan minum selama 3 hari, kalau saya tidak salah ingat dalam catatan Alkitab. Bisa kita bayangkan, saudara-saudaraku, Alkitab juga mencatat setelah Daud memberikan kue ara ini dan juga kue kismis, tenaganya pulih kembali. Jadi saudara-saudaraku, buah ara ini pun bisa memberikan kesembuhan bagi yang kelaparan. Oleh sebab itu buah ara adalah salah satu bahan makanan yang esensial. Pohon anggur tidak berbuah. Kita ketahui dalam ritual ibadah bangsa Yahudi sampai saat ini, anggur selalu memiliki tempat yang setiap saat ada. Alkitab mencatatnya, kita semua mengetahuinya dan bahkan dalam ritual kita sebagai orang Kristen, anggur pun memegang peranan yang penting. Konon pada zaman mereka mengembara dari suatu tempat ke suatu tempat, mereka mencampur anggur dengan air. Fungsinya adalah untuk membasmi kuman-kuman yang ada di air itu. Karena pada saat mereka mengembara, di mana mereka mendapatkan air, disitulah mereka mengambil air minum mereka, disitulah mereka mencuci pakaian mereka, mencuci makanan mereka, mencuci tubuh mereka. Sehingga dengan ditambahkannya anggur ke dalam air minum mereka, maka kuman-kuman akan terbasmi. Pohon anggur juga adalah melambangkan suatu hal yang berharga, sesuatu hal yang istimewa. Oleh sebab itu, kalau tidak ada lagi pohon anggur, itu menyatakan sesuatu yang
memang sudah sangat tidak baik, sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Kita bayangkan saudara-saudaraku, pohon zaitun, buah zaitun ini adalah suatu komoditi di Timur Tengah yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan, baik pertanian mereka, hasil income mereka, dan juga dalam survival mereka membutuhkan buah ara. Buah itu bisa mereka makan sebagai makanan, dan minyaknya mereka gunakan juga sebagai sumber bahan bakar bagi lampu-lampu mereka. Mereka juga mencelupkan roti mereka ke dalam olive oil atau minyak zaitun itu untuk melembutkan, karena mereka memakan roti dari barley. Barley itu membuat roti tidak lembut tapi dia keras, sehingga pada saat mereka celupkan ke olive oil atau minyak zaitun tersebut, maka roti itu pun akan lembut dan moist. Oleh sebab itu saudaraku, pohon zaitun pun merupakan salah satu bahan makanan atau sumber yang esensial bagi kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, bagaimanakah ternak akan hidup apabila tanah-tanah tidak menghasilkan lagi rumput, tidak menghasilkan lagi tanaman-tanaman yang umum dan bisa dimakan oleh kambing domba mereka. Kambing domba pada masa itu menurut kamus Alkitab dikatakan bahwa kambing domba ini tidak saja memakan rumput, tetapi herbs ini adalah semacam tumbuh-tumbuhan yang biasanya tumbuh di semak-semak. Kalau pada masa modern sekarang, herbs itu seperti parsley, cilantro, rosemary, tarragon, itu adalah herbs. Jadi pada saat itu kambing domba tidak hanya memakan rumput, tapi juga herb yang tersedia di tanah-tanah dan tumbuh, terkadang ditanam oleh masyarakat atau juga tumbuh dengan liar. Kalau itu tidak ada di ladang-ladang mereka, bagaimanakah ternak-ternak mereka akan hidup? Sementara kambing dan domba, lembu sapi adalah sesuatu hal yang mereka perlukan, karena dari situ juga mereka mendapatkan susu, dan itu juga adalah salah satu minuman mereka. Dan dari susu jugalah mereka akan membuat keju. Keju juga adalah bahan makanan utama dan juga staples for the daily life. So keju didapatkan dari susu yang diproduksi oleh lembu, sapi, domba. Tapi apabila semuanya itu tidak ada lagi di kandang mereka, berkuranglah sumber bahan pangan mereka, tidak ada lagi keju, bahkan sumber minuman mereka itu dari susu yang diproduksi oleh kambing domba dan lembu sapi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di sini mau digambarkan semua kebutuhan esensial dalam kehidupan bangsa Yahudi itu tidak akan ada apabila bangsa Kasdim itu datang. Semua akan hancur, semua tidak ada. Jadi apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya pada saat bencana itu datang, malapetaka datang, serangan dari bangsa luar datang ke negeri kita? Habakuk katakan dalam nyanyian ratapannya, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah saudaraku, kenapakah dalam situasi seperti ini Habakuk mampu untuk bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan? Karena dia mengetahui, saudara-saudaraku, janji Tuhan. Dia sudah berbicara langsung dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perubahan bagi bangsa tersebut.
Karena dia mengetahui itu, dia tahu Tuhan akan bersama bangsa Israel. Oleh sebab itu dia katakan, aku akan tetap bersorak-sorak. Karena dalam Allah, berada di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, dalam banyak terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan God of my salvation. Kita baru saja merayakan Paskah, di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan dalam diri kita, karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita memiliki hidup hari ini sampai selama-lamanya, kehidupan kekal. Jadi memang saudara-saudaraku, Habakuk benar. Kita seharusnya tidak perlu bersedih, kita seharusnya tidak perlu khawatir, karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam hal ini juga Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kalau kita saudara sudah meyakini bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan juru selamat kita, apapun siapapun yang datang menghampiri kita, yang terlihat memberikan suatu bencana bagi kita, tapi kalau kita berharap terus kepada Tuhan, kekhawatiran itu pun akan hilang. Dalam ayatnya yang 19, Habakuk juga menuliskan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Mari saudaraku kita lihat kenapa Habakuk melambangkan kekuatan itu seperti kaki rusa. Saya coba search karakter dari rusa dan juga anatomi tubuh rusa tersebut, terutama kakinya. Kenapa kaki rusa dibuat dituliskan di dalam kitab Habakuk ini sebagai sesuatu kekuatan yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Rusa juga adalah, saudara-saudaraku, bukan binatang yang hanya ditulis di kitab Habakuk ini. Pemazmur juga telah menuliskan, sebagaimana kita semua pernah dengar juga, bagaikan rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Rusa menggambarkan sesuatu yang unik, saudara. Kalau kita search bagaimana bentuk tubuh anatomi rusa tersebut dan bagaimanakah fungsi kaki rusa itu bagi rusa sendiri. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, dikatakan di situ tidak hanya kaki rusa, tapi dikatakan rusa betina. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan seperti kaki rusa. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang saya temukan itu ada dua terjemahan. Yang pertama the legs of a deer, and satu lagi the hinds, like the hinds feet. So jadi saya persempit lagi search saya tentang rusa betina. Apakah kelebihan rusa betina ini? Dan saudaraku, kalau kita lihat dari karakter rusa ini, rusa betina terutama, kelebihan yang bisa kita catat di sini, ya sehubungan dengan bacaan kita juga pada hari ini adalah rusa betina ini memiliki kemampuan yang sangat unik. Kalau rusa ini, secara umum rusa itu mampu lari antara 30 sampai 40 miles per jam. Namun kalau kita perhatikan dalam National Geographic atau juga kaum ibu menemani anak-anak menonton film kartun Bambi, kita lihat bagaimana gerakan rusa itu kelihatan artistik, sangat smooth dan tidak seperti berlari, tapi gerakan berlari yang memiliki seni. Kemampuan rusa betina ini juga adalah dia tidak memiliki ketakutan. Dan pada saat dia berlari itu, kalau dalam bahasa Inggris dituliskan
The Heinz runs with abandonment. Yang artinya adalah seperti tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, seperti tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan dia. Oleh sebab itu dia mampu berlari, dan salah satu keunikan yang luar biasa dari rusa betina ini adalah pada saat dia berlari dan pada saat dia berjalan atau berlari dari tempat satu ke tempat yang lain, dia tidak pernah off track, yang artinya dia tidak pernah kehilangan arah. Dia selalu fokus kepada tujuannya, dan dia selalu landed atau selalu seperti yang dikatakan kitab Habakuk, berjejak. Jadi rusa ini pada saat dia lari, dia menggunakan kakinya, dan pada saat dia land di suatu tempat, pada saat dia memijakkan kakinya untuk berhenti, kedua kaki itu bisa mampu bersama-sama jatuh in the right spot, dan juga dalam posisi yang sama. Saudara bayangkan kemampuan seekor rusa yang mampu terbang, yang mampu berlari dari tempat satu ke tempat lain dengan tidak punya rasa kekhawatiran apapun, dan dia sampai ke tempat tujuannya, dan pada saat dia menjejakkan kakinya di tempat tujuannya, kedua kakinya tersebut akan berjejak dengan lurus, dengan tepat. Jadi saudara-saudaraku, kekuatan yang dari Tuhan itu, kalau kita ingat juga salah satu anatomi tubuh rusa itu dikatakan bahwa kaki rusa itu memiliki 2 hooves. Saya kurang bisa mentranslatekannya ini ke dalam bahasa Indonesia karena saya coba cek di Google ya. Dikatakan hooves ini dalam bahasa Indonesia dikatakan menerjang. Dan memang kalau kita lihat dari penjelasan para ilmuwan di sini, dikatakan bahwa rusa itu memiliki 2 hooves yang dia terletak satu, dan di belakangnya lagi ada 1, ada 2. Jadi ada 2 hooves. Hooves ini fungsinya adalah satu pada saat dia mau meloncat atau untuk pergi berlari, dan satu lagi yang di belakangnya ini adalah untuk membantu dia landing, membantu dia untuk berhenti atau berjejak di tempat tujuannya. Kedua hal ini berfungsi dengan baik untuk rusa, dan rusa betina pun walaupun berbeda dengan rusa-rusa yang lain, tapi dia memiliki anatomi tubuh yang sama. Nah, saudara-saudaraku juga, kalau kita lihat fungsi kedua hooves ini, kita juga teringat saudara-saudaraku bahwa ada 2 hal yang diajarkan oleh kitab suci kita, di mana bahwa firman Tuhan itu adalah landasan kehidupan kita. Kita harus berjejak di situ. Kita harus menetapkan atau kalau rusa itu juga dia punya semacam cakar. Kalau begitu dia landing di tempat tujuannya, dia tepat pada tempat yang dia tuju, dan pada saat dia mau pergi berlari atau berjalan, dia pun menggunakan hoof-nya itu. Saudara, yang mau saya lihat juga di sini adalah firman Tuhan sebagai landasan kita, tetapi firman Tuhan juga menuntut kita untuk memanifestasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya landasan yang kuat dalam firman Tuhan, oleh sebab itu kita mampu untuk berlari mencapai tujuan yang ingin kita tuju dengan tidak kehilangan fokus, dan kita akan mampu tidak off track, sehingga arah yang kita tuju itu dapat kita capai. Oleh sebab itu, Tuhan Allahku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Berarti kalau kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita pun saudara-saudaraku akan mampu berjalan melampaui masa pandemik ini dengan fokus. Musuh kita saat ini sebagaimana musuh Israel pada saat itu adalah dengan datangnya bangsa Kasdim. Kita sekarang saudara-saudaraku dalam masa pandemik. Kalau boleh saya bandingkan saudaraku pengalaman yang kita sebagai gereja, juga mungkin pribadi lepas pribadi, memang sangat mengerikan saudara-saudaraku pandemik ini. Setahun yang lalu saya kehilangan seorang saudara laki-laki saya, adik saya, karena kanker. Namun saudaraku, pada saat dia menderita penyakit kanker tersebut, kami kakak beradik sempat duduk bersama, makan bersama, bercerita, tertawa, bercanda. Kita masih mampu lakukan itu. Kita juga ingat salah satu keluarga kita dari gereja ada yang menderita penyakit yang sama. Kita pun masih mampu mengunjungi dia, duduk bersama dengan dia. Kita masih mampu berkomunikasi, bersekutu. Namun dengan pandemik ini saudara-saudaraku, kita tidak mampu untuk bersekutu, untuk bertemu dengan kawan-kawan dan saudara-saudara kita. Kita hanya mampu diam di rumah. Itu pun diam di rumah kita tetap menjaga jarak antara kita dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Apalagi bagi kita yang keluar rumah, kita harus melakukan ekstra supaya kita dalam keberadaan kita mampu meyakinkan diri kita bahwa saya sudah bersih memasuki rumah, sehingga saya tidak mentransfer. Kalau memang ada kuman dalam diri saya tidak transfer ke keluarga saya. Memang ini sangat mengerikan saudara-saudaraku. Kita pun merasakan bagaimana kebutuhan esensial kita mungkin sudah berkurang, ditambah lagi dengan keadaan kita yang diam di rumah sudah beberapa minggu ini, dan kekhawatiran menimpa kita dalam segala sudut, dari sudut pekerjaan, perekonomian. Di setiap keluarga kita, saudaraku, pasti ada salah satu dari kita yang kehilangan pekerjaan. Namun saudaraku, Habakuk mengingatkan kita, sekalipun semua itu, kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita yakin Dia akan menyelamatkan kita dari setiap kendala yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana juga Tuhan memberikan kekuatan kita, mari saudara-saudaraku, kita pergunakan kelebihan dari rusa, di mana dia mampu fokus, tidak off track, mencapai dari tujuan dari tempat satu ke tempat yang lain, dan dia mampu berhenti di tempat tujuannya dengan menjejakkan kedua hooves tersebut dengan aman, dengan tepat, saudara-saudaraku. Dan di kalimat yang terakhir di situ dikatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dan pada kalimat terakhir, pada ayat yang ke-19 tertulis, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukit, dalam terjemahan bahasa Inggris di sini dikatakan high places. Dan kalau kita bisa buka kembali di Perjanjian Lama, selalu dikatakan tempat-tempat tinggi, di mana itu adalah tempat penyembahan, tempat beribadah, tempat orang melakukan ibadah mereka, baik itu memberikan persembahan atau penyampaian doa-doa mereka kepada Tuhan. Ini tidak saja dilakukan oleh bangsa Yahudi, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memuja berhala. Jadi tempat tinggi ini atau high places ini adalah tempat-tempat penyembahan. Saudara-saudaraku, kalau kita ingat pada saat Tuhan memberikan 10 perintah Allah, Tuhan menuliskan itu di atas batu, diberikan kepada Musa, dan Musa lalu menyampaikan perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu juga Alkitab mencatat bahwa Tuhan berjanji akan menuliskan seluruh firman-Nya itu di hati umat-Nya, dan Dia akan berdiam di dalam hati umat-Nya.
Oleh sebab itu boleh kita katakan bahwa high places untuk kita saat ini adalah hati kita. Di dalam hati kita itu firman Tuhan dimateraikan, dalam hati kita juga Tuhan bertempat tinggal. Kita mempercayai bahwa Tuhan sudah berdiam di dalam hati kita dan firman Tuhan itu tertulis di dalam batu hati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saat ini kita semua seharusnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan apabila ada perasaan takut, kecemasan, keraguan-raguan, marilah kita bersihkan hati kita, saudara-saudaraku. Kita buang semua itu, kita buang semua ketakutan, keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita. Buang itu semua, biarkan Tuhan yang bertata di dalam hati kita, biarkan Tuhan yang menuntun kita di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi pandemik ini, di dalam setiap segala kebutuhan kita, biarlah Tuhan yang menuntun kita. Dan yakinlah saudara-saudaraku bahwa setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita, Tuhan yang akan memenuhinya. Segala jalan Tuhan bisa pakai, oleh sebab itu saat ini yang baik kita lakukan adalah mengucap syukur akan keberadaan kita, mengucap syukur akan kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita mengucap syukur saudara-saudaraku bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu saudaraku, marilah pada hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan juga kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita juga kaki yang seperti kaki rusa, kaki yang berjalan, yang berlari menuju tempat tujuan kita, tidak kehilangan arah. Kita mampu fokuskan keadaan kita tidak kepada virus ini, tetapi kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, tidak ada musuh yang lebih besar daripada kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu virus ini pun saudara-saudaraku ada di bawah kekuasaan Tuhan. Tuhan mampu memusnahkannya dan Tuhan mampu membebaskan kita dari bahaya pandemik ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita, dan kiranya Tuhan menenangkan hati kita, dan Tuhan menuntun kita untuk bersandar kepada janjinya, kepada kasihnya saja. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.